Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita yang luar biasa, kisah yang luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan keadaan itu. Di dalam surat Al-Balad dijelaskan, wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan keadaan Rasulullah, kehidupan Rasulullah yang hidup di Mekah. Ya, jadi Al-Balad di situ Mekah. Maka kisah yang paling baik, ya, kisah yang paling baik adalah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ya, sekarang bulan apa? Bulan apa sekarang? Bulan hijriahnya. Hah? Bulan? Kan waktu itu Rabiul Awal kan, Maulid. Terus Rabiul Akhir. Nah sekarang berarti Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Pertanyaannya, ada peristiwa apa di Jumadil Ula? Di Jumadil Awal ini ada peristiwa apa? Maka di situ ada peristiwa yang sangat-sangat besar, ya, yaitu terjadinya perang Mu'tah. Ada yang tahu kisah perang Mu'tah? Perang Mu'tah. Sebelum ke perang Mu'tah, saya akan singkatkan. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Disitulah dimulai perhitungan tahun pertama Hijriah. Tahun 1 Hijriah. Terus kemudian di tahun 2 Hijriah itu ada perang yang luar biasa. Bahkan di saat itu kaum muslimin juga sedang menerima perintah untuk berpuasa Ramadan untuk yang pertama kalinya, yaitu perang Badar. Ya. Perang Badar 2 Hijriah. Oke, singkat saja. Berapa lawan berapa? 313 lawan 1000, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kaum musyrikin Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Terus kemudian 3 Hijriah yang mereka gadang-gadang atau mereka namai pembalasan atas terjadinya perang Badar, yaitu terjadilah pada tahun itu 3 Hijriah perang apa? Uhud. Perang Uhud. Kaum muslimin berapa orang? 1000 orang, mundur 300 orang. Berarti yang nyampe Makrokah atau medan perang berapa orang? 700 orang saja. Melawan waktu itu kaum musyrikin Quraisy berapa? 3000 pasukan. Siapa pemimpin? Abu Sufyan. Oke, kita nyampe 3 Hijriah. Dimenangkan oleh siapa? Walaupun keadaannya kaum muslimin terdesak, tapi kaum muslimin tidak bisa dikatakan kalah. Hanya saja kaum muslimin sudah sampai batas akhir dan kaum Quraisy tidak melanjutkan sampai batas akhir. Jadi maksudnya di saat itu sempat unggul. Kaum muslimin di perang Uhud sempat unggul. Bahkan kalau kita lihat kisahnya, kaum pemanah, pasukan pemanah 50 orang di Bukit Pemanah turun. Kenapa? Karena mereka melihat ghanimah mereka, kaum musyrikin Quraisy ditinggalkan. Ya, senjata, ya, kuda, wah banyak sekali ya, pedang, banyak sekali. Terus bawaan-bawaan yang lain sebagainya. Maka tergiurlah. Jadi sudah unggul kaum muslimin. Tetapi ada jenderal yang belum masuk Islam waktu itu, Khalid bin Walid. Ya, akhirnya memutar keadaan. Di saat itu dengan 200 berkuda pasukan mampu muter dan mampu membalikkan keadaan, sehingga di saat itu kaum muslimin yang terdesak, terpepet. Tetapi di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panahnya yang siap menghujam siapapun yang mendekati pasukan Rasulullah yang sudah kepepet itu. Begitupun dengan Talha bin Ubaidillah yang selalu melindungi Rasulullah SAW. Maka diberikan gelar Asy-Syahidul Hayy, orang yang syahid tapi masih hidup. Oke, singkat saja. Setelah itu di 5 Hijriah, tahun 5 Hijriah, terjadilah perang Khandaq atau Ahzab, yaitu perang apa? Yang membuat parit. Di saat itu ada desus-desus berita
ya, musuh-musuh Allah ingin menyerang kaum muslimin. Dan itu terdengar oleh Salman Al-Farisi. Sehingga ketika itu Rasulullah bersiap membuat parit yang untuk menghalau mereka siapa yang ingin memerangi kaum muslimin. Ya. Singkat cerita lagi. Ya. Setelah perang Ahzab di 5 Hijriah, di 7 Hijriah. 7 Hijriah. Ada perang Khaybar. Ada perang Khaybar. Perang Khaybar perang kepada siapa? Antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Biasa orang Yahudi itu sering sekali membuat onar, sehingga mereka awalnya ya kerjasama, awalnya ada di barisan sahabat dan lain sebagainya. Ya, intinya mereka membangun komunikasi, tetapi ya kerjasama itu rusak. Ya, karena memang Yahudi Khaybar ya, itu memusuhi Rasulullah SAW. Nah, tibalah di 8 Hijriah. Tibalah di 8 Hijriah. Langsung kita kasih ada 3 peperangan hebat di situ. Yang pertama Mu'tah. Yang kedua ini bisa disebut peperangan, bisa disebut tidak, yaitu Fathul Makkah. Ya. Kemudian yang 3 perang Hunain. Ya. Perang Mu'tah kapan terjadi? Di bulan ini, Jumadil Ula. Terus 4 bulan setelahnya bulan apa? Ramadan. Terjadilah Fathul Makkah. Kemudian Syawal terjadi lagi perang Hunain. Oke, sekarang kita membahas perang Mu'tah. Kenapa kau membahas perang Mu'tah? Pertama, karena kita sedang berada di bulan Jumadil Ula untuk mengenang para sahabat dan kehebatan Rasulullah serta kehebatan Islam pada umumnya. Kemudian yang kedua, perang Mu'tah itu yang nanti akan merubah nasib. Allah yang merubah nasib. Tetapi melalui perang Mu'tah ini, sehingga kaum muslimin, negara Islam tidak bisa diremehkan oleh orang-orang di luar Islam. Nah, kita lihat ceritanya seperti apa. Nah, kita masuk ceritanya. Di waktu itu, kaum muslimin di Madinah, ya kan hijrah dari Makkah di Madinah, itu sudah membuat perjanjian dengan musyrikin Quraisy Mekah. Yaitu perjanjian apa? Hudaybiyah. Nah, ingat, Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yang mana ada beberapa poin yang intinya menurut akal orang jangka pendek ya, dan melihat dengan kasat mata itu merugikan kaum muslimin. Ya, contohnya kaum muslimin tidak boleh umroh dulu. Tidak boleh mengerjakan umroh dulu, bolehnya di tahun depannya. Terus kemudian tidak boleh adanya peperangan selama 10 tahun. Terus kemudian kalau ada orang muslimin Madinah nih, orang Madinah ke Mekah, ya, itu tidak wajib dikembalikan. Tetapi lain halnya kalau ada orang Mekah nih ziarah ke Madinah, maka wajib dikembalikan. Intinya bagi para sahabat yang nggak paham, ini sangat merugikan kaum muslimin. Tetapi apa? Rasulullah tetap bersabar dan menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi di saat itu kita tahu ya, mereka sedang diikat oleh perjanjian. Udah berarti sendiri-sendiri dong. Ya, tidak akan ada senjata-senjata dulu. Ya kan, perjanjiannya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat nih, kan Mekah kan di bawahnya Madinah. Mekah ini di selatannya Madinah. Di selatannya Madinah. Madinah ke sana sedikit ada yang namanya Khaybar. Ke sana sedikit ada ke atas ya, maksudnya ke sana itu ada yang namanya Tabuk. Terus nanti ke sana terus itu nanti Syam. Tahu negara Syam? Apa saja negara Syam? Ada 4 negara sekarang. Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania. Sedangkan Mu'tah itu di mana? Mu'tah itu berada di Yordania. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Mu'tah di mana itu? Saat ini negara tersebut Yordania. Ya. Dan di saat ada perjanjian itu, digunakanlah kesempatan itu oleh Rasulullah untuk berdakwah. Bagaimana caranya dakwah Rasulullah? Ya, jadi Rasulullah membuat surat, ya, melalui sekretarisnya. Siapa sekretaris Rasulullah? Zaid bin Thabit. Dan kemudian surat ini diberikan kepada utusan, dan utusan harus menyampaikan kepada raja-raja. Ada Raja Kisra Persia, ada Raja Heraklius Romawi. Selain 2 raja besar ini, juga Rasulullah mengirimkan surat kepada gubernur-gubernur di Syam atau amir, ketua kota-kota di sana. Ya, kalau kita lihat ya kisahnya Raja Kisra apa? Habis nyampe surat dari Rasulullah, sobek. Ya, Heraklius belum nyampe sana. Ya, jadi di saat itu bukan hanya apa namanya raja-raja besar,
seperti amir kota itu juga disuratin. Nah, sampai tatkala itu ada utusan Rasulullah yang bernama Al-Haris. Siapa? Al-Haris bin Umair. Al-Haris bin Umair ini itu membawa surat dari Rasulullah. Tetapi di waktu nyampe di daerah Balqa, ya, nyampe di Busra, ya, Busra di situ oleh amirnya yang bernama Surahbil bin Amr Al-Ghassani. Nah, beliau ini dari suku Ghassan. Saya ulangi, di situ amirnya ada siapa? Surahbil bin Amr Al-Ghassani dari suku Ghassan. Itu ternyata utusan Rasulullah yang bernama Al-Haris ini ditangkap, diculik, terus diikat. Setelah diikat apa yang dilakukan? Dibunuh. Tuh. Padahal saya tanya, kalau utusan itu kira-kira boleh dibunuh nggak? Nggak boleh. Jadi waktu itu ya, peraturan internasional dunia gitu ya, semua sudah paham kalau utusan itu nggak boleh dibunuh. Contohnya waktu Rasulullah didatangi oleh utusan Musailamah Al-Kadzab, Rasulullah nggak bunuh itu. Padahal sudah jelas itu adalah pengikutnya Nabi palsu. Dan kalau kita bunuh, kita memerangi Nabi palsu, memerangi antek-anteknya, jelas pahala. Tetapi Rasulullah tidak bunuh itu. Karena memang di hukum internasional, kalau orang utusan, contoh Yusfi atau Azizi pergi ke sana, bawa ini surat atau kabar, itu mereka dilindungi, nggak boleh dibunuh. Tapi utusan Rasulullah ini, Al-Haris bin Umair ini, diikat, dibunuh. Ternyata beritanya sampai oleh Rasulullah SAW. Marah Rasulullah. Karena apa? Barang siapa yang membunuh satu jiwa kaum muslimin, sama dengan membunuh qatalan nasa jami'ah, seperti membunuh semua kaum muslimin. Sangat berharga harta darah, kehormatan kaum muslimin. Kalau udah Islam itu sudah berharga. Asamu minni dima'akum wa amwalakum illa bihaqqil Islam. Dan saya jadi ingat ke peristiwa tatkala Khalifah Al-Mu'tasim memimpin, itu ada seorang wanita yang ditarik jilbabnya sampai tersingkap auratnya, sampai akhirnya wanita ini terasa terzolimi dan melaporkan. Apa yang dilakukan Khalifah Al-Mu'tasim? Turun satu pasukan untuk membela wanita ini. Siapa tadi yang macam-macam? Itulah Islam. Jadi Islam kalau ya biarin aja lah, ya nggak apa-apa lah, itu nanti akan diremehkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islam itu tinggi, ya, sudah tinggi. Islam itu sudah tinggi, ya. Dan kita bisa tinggi karena Islam. Tidak ada sebab Islam itu ditinggikan oleh ini, ditinggikan oleh ini. Tidak. Islam itu sudah tinggi, ya. Bukan karena sebab ditinggikan oleh hal yang lain. Singkat cerita, Rasulullah langsung membuat pasukan. Ya, ingat pasukan. Yang mana waktu itu coba kita lihat, ya. Perang Khaybar aja cuma berapa jumlahnya kaum muslimin? 1.300, 1.400, ya kan? Tapi berapa yang dikumpulkan oleh Rasulullah di perang Mu'tah ini? Sejumlah 3.000 pasukan. Wah, tumben nih agak gedean. 3.000 pasukan. Tapi yang anehnya ada dua yang tidak biasa. Yaitu tatkala Rasulullah memerintahkan untuk berkumpul, pasukan siap ini, Rasulullah memberikan bekal ceramahnya panjang. Ya, ugzu fi sabilillah an man kafara billah, ya. Berperanglah kamu di jalan Allah. Ya, kepada siapa? Ila man kafara billah, kepada orang yang telah kafir kepada Allah. Jangan membunuh anak kecil, ya. Wala taqtul aulad, anak kecil, terus wanita-wanita, orang-orang tua, bahkan rahib-rahib, pendeta-pendeta jangan kau bunuh, jangan kau hancurkan bangunan-bangunan ibadah mereka tuh. Itu yang nggak biasa lah. Rasulullah tatkala itu mempersiapkan pasukannya dengan ceramah yang panjang. Yang kedua, keanehannya, kejanggalannya, Rasulullah dalam satu waktu menunjuk, ya, mendelegasikan 3 komandan jihad, 3 komandan perang, 3 jenderal sekaligus. Yang pertama adalah Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah. Walaupun nanti ada sahabat yang protes, ya, karena beliau ini kan mantan budak, ya. Tetapi memang ketika Rasulullah melihat beliau pernah memimpin perang-perang kecil sebelumnya, ya.
dan Rasulullah tahu betul siapa Zaid bin Haritsah. Kemudian wa in usiba Zaid fa Ja'far. Kalau ada apapun yang terjadi pada Zaid sehingga dia tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tahu siapa Zaid yang melindungi Rasulullah tatkala dakwah di Taif, ya, sampai Rasulullah berdarah betisnya dilindungi dari kanan dari kiri oleh Zaid bin Haritsah yang nanti akan melahirkan anak Usamah bin Zaid bin Haritsah, memimpin perang dalam usia yang sangat muda. Yang kedua tadi siapa? Ja'far. Siapa Ja'far? Ja'far bin Abi Thalib adalah kakaknya Ali. Kita semua tahu Ali bin Abi Thalib, ya. Ja'far kakaknya Ali, 10 tahun lebih tua dari Ali. Masih Ahlul Bait, masih keluarga Rasulullah SAW, ya. Ini dua-duanya orang Muhajirin, ya. Fa'in usiba Ja'far, kalau apa yang terjadi kepada Ja'far, fa Abdullah bin Rawahah, maka langsung, ya, tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah. Ini orang Ansor dari suku Hajraj dulunya. Hajraj, Aus jadi satu, jadi kaum Ansor, ya, kaum yang di Madinah. Kalau yang dua dari Muhajirin, yang satu dari Ansor. Dan tumben Rasulullah mengangkat 3 jenderal di satu waktu. Dan Rasulullah tahu di situ sebetulnya ada jenderal yang lebih hebat. Siapa? Jenderal yang lebih hebat. Khalid bin Walid belum ada 1 tahun masuk Islam. Jadi maunya Rasulullah, kamu ketika dipimpin, ya, atau ketika nanti saya tunjuk jadi pemimpin, ya, itu takutnya nanti ada kecemburuan sosial para sahabat yang lain. Yang kedua, kamu Khalid harus belajar dipimpin sebelum memimpin pasukan kaum muslimin. Ya, Rasulullah tahu di antara 3 ini lebih pintar Khalid, tahu Rasulullah. Dan Rasulullah juga sudah tahu kalau ketiga ini akan gugur. Yang keempatnya adalah Khalid. Cuman Khalid disembunyikan. Rasulullah hanya fokus ketiga ini saja. Khalid ikut perang nggak? Tetap ikut. Cuma namanya disembunyikan. Sampai berangkat pun nggak tahu kalau Khalid memang disiapkan untuk perang itu. Hebatnya Rasulullah. Ya. Nah, ketika itu kita singkat cerita saja, ya. Sudah siap nih, ya. Siap, peralatan siap, dihitung 3.000 siap, berangkat. Nah, tahu nggak kira-kira jarak dari Madinah ke Mu'tah itu berapa kilometer? Jarak dari Madinah ke Mu'tah itu 1.200 km. Itu dari sini kemana itu? Sama 1.200 km. Jakarta tempat saya sana itu 300 km lah, Jawa Tengah. Ini 1.000, ayo, ya, 200 km. Kaum Romawi mereka di situ, di tempatnya. Kaum muslimin yang berjalan ke sana, ya. Dan nggak tahu, kaum muslimin nggak tahu akan menghadapi berapa orang. Nah, biasalah kalau zaman dahulu itu ada mata-mata. Baik pihak sana yang mau diserang itu kiri mata-mata, dan pihak yang mau menyerang juga kiri mata-mata, ngumpet-ngumpet, ya, bangun informasi, bisa nyamar, bisa menyusup dan lain sebagainya lah, ya. Akhirnya diketahuilah bahwasanya pasukan kaum muslimin berangkat hanya 3.000 saja. Tetapi Heraklius menghimpun pasukan berapa kira-kira? 200.000. Jadi Herakliusnya 100.000 ditambah tadi, ya, daerah-daerah di bawah Romawi itu kan ada tuh yang saya bilang kota-kota kecil, itu dibangun semuanya 100.000. Jadi totalnya 200.000. Singkat cerita 3.000 lawan 200.000. 3 orang lawan 200 orang. Ya. Lagi ikut perang Mu'tah ini. Dipegangin, nanti takut geleang, ya. 3 orang melawan 200 orang. Dan itu mereka ketika berjalan belum nyampe Mu'tah,
baru nyampe daerah yang bernama Ma'an. Ma'an ini sebelum Mu'tah. Jadi tinggal 500 km lagi lah sebelum Mu'tah. Itu mereka di situ baru dapat informasi dari mata-matanya. Hei, tahu nggak? Pasukan Romawi itu 200.000 loh. Waduh, 3.000 tok ya apa? 3.000 tok. Itu 200.000. Akhirnya di situ mereka musyawarah. Bingung dia, Allah, udah terlanjur berangkat gitu ya. Akhirnya dia punya ide, udah kita mensyurati Rasulullah saja. Ya kita nggak salah, kita yang penting nyuratin. Pilihannya dua, antara Rasulullah mengirimkan bantuan atau nyuruh kita pulang gitu. Ya, soalnya kalau dipaksa gimana? Kita cuma 3.000 saja. Ya. Akhirnya pemimpin ketiga, siapa pemimpin ketiga tadi? Abdullah bin Rawahah. Tidak. Jangan sekali kalian membuat surat untuk menyurati Rasulullah. Bagaimana kalian benci ini? Bagaimana kalian membenci ini dan lari dari ini, sedangkan ini selama ini yang kau cari? Maksudnya apa? Kan engkau cari mati syahid, engkau cari surga, engkau cari keridhaan Allah. Tapi kalian lari dengan ini, benci dengan ini, gimana sih? Gak konsekuen. Kalian katanya mau syahid, kita semua katanya mau membela agama Allah. Sudah jelas di depan musuh. Kenapa kita pakai mau nyuratin Rasulullah, pakai acara ngadu jumlah kita sedikit? Karena memang jumlah kaum muslimin sedikit mulu ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Akhirnya diambil, nggak jadi surat. Dah kita berangkat. Dan ternyata Abdullah bin Rawahah, dan kalau dua tadi sudah saya jelaskan kan, Zaid bin Haritsah sama Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Rawahah itu penyair handal, orangnya itu motivator. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum sabirun aysyruna sabiruna yakribu mi'atain. Kalau orang dimotivasi kuat, ya, dikomporin dalam kebaikan, ya, itu akan semakin semangat. Akhirnya udah nggak mau pulang. Ya sudah, bismillah. 200.000 kita 3.000. Wah, itu kalau jomplang jauh sekali itu, ya. Gimana sih? Kita 3.000 nih. Contohnya tiga orang ini melawan 200 orang. Oh jelas, sana udah terlatih. Terus perlengkapannya lebih lengkap. Wah, yo. Terus bentengnya lebih kokoh, kan mereka nggak harus jalan. Yang jalan siapa? Kaum muslimin. Mereka di sana. Tuh. Ya. Sedangkan Mu'tah itu seperti lapangan yang luas sekali. Nah di sini bentengnya Romawi. Akhirnya singkat cerita kita langsung ceritakan di saat kancah peperangan. Pemimpin pertama Zaid bin Haritsah. Akhirnya Zaid bin Haritsah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah wafat. Ya. Kemudian tersungkur ke bawah dan diambillah bendera. Siapa yang ambil? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini orang yang paling mirip sama Rasulullah, baik mukanya, wajahnya maupun perilakunya. Jadi antara sahabat tuh berapa ratus ribu sahabat, yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah, perawakannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ini sangat mirip dengan Rasulullah. Diambil. Wah, maju depan. Dan pemimpin itu bukan di belakang ya. Bukan udah sana maju, ayo terus maju, bukan ya. Pemimpin kaum muslimin itu di depan. Ya, komandan jenderalnya itu di depan, bukan di belakang. Berbeda dengan perang zaman sekarang. Ya, kalau dulu depan, paling depan. Majulah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, sampai akhirnya apa? Tangan kanannya diputusi oleh orang-orang itu ya, musyrik. Terus kemudian diambillah pakai tangan kiri, diputus lagi. Tinggal sisa lengan yang tersisa oleh kanan dan kirinya ini, itulah yang buat ngambil benderanya. Ya, diikat begini. Masih bertahan. Sampai akhirnya, kena panah, kena tombak, kena pedang, selesai. Ja'far ambruk, syahid. Oh, masih ada. Siapa? Abdullah bin Rawahah, ini orang Ansar ya. Ngambil benderanya. Karena gini, kalau bendera ini sudah nggak berkibar, berarti kalah. Siap mengakui kekalahannya. Akhirnya tetap dipegang bendera ini. Masya Allah. Tetapi ya seperti itu. Ya, sudah digariskan. Karena cita-cita Abdullah bin Rawahah memang ingin menjemput syahid. Jadi di saat ditunjuk oleh Rasulullah, mereka sudah Abdullah bin Rawahah sudah kebayang dia akan ke akhirat. Sampai mengingat firman Allah Subhanahu wa taala,
wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Surat Maryam. Ya. Menangis. Karena setiap orang dan setiap kalian pasti akan melewati sirat, neraka, jembatan. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dan waktu itu Abdullah bin Rawaham memikirkan, saya akan lewat sirat bisa nggak ya? Sanggup nggak ya? Pemimpin perang, udah jelas surganya. Udah bisa nggak ya saya melewati itu? Majulah, tersungkurlah, ya, syahid. Lalu diambillah si bendera ini sama sabit. Waduh, siapa yang mimpin ini? Ya, nyari orang gitu. Ini siapa yang mimpin? Nah, ada orang nyeletuk. Ya ente yang megang benderanya. Wah, gak mau, bukan saya yang mimpin. Ya, gak mau. Saya bukan pemimpin perang. Saya bukan jenderal dalam peperangan. Saya tidak ahli strategi perang. Ya. Lah antum kan udah megang perang, udah megang benderanya sekalian aja sudah. Enggak mau gitu. Akhirnya apa? Semua sepakat dengan singkat. Siapa yang mereka tunjuk? Khalid bin Walid. Langsung diserahkan kepada Khalid bin Walid. Santri-santri sekalian, kalau kita melihat Khalid, wah ini luar biasa sekali. Beliau tuh punya strategi, beliau tuh punya apa ya, pandangan, peluang, dan punya perkiraan. Jadi saat perang berkecamuk, Khalid sudah mengira, wah ini kayaknya susah kalau menang tuh sampai gini. Kita menduduki Romawi gitu ya, cuma 3.000 orang, alah kecil gitu. Terus kemudian dengan segitu pasukannya dan bentengnya, enggak bisa. Akhirnya apa? Apa kita mundur aja Khalid ya? Enggak juga mundur. Khalid itu hebat ya. Nyerah nggak mau, menang juga kayaknya sulit kemungkinannya. Maka Khalid membuat strategi agar perang ini berhenti seri. Itu Khalid, ya. Dan betul. Jadi gini, Khalid membagi ya pasukan itu menjadi 4. Sayap kanan, sayap kiri, ya, depan dan belakang. Dan keempat ini itu harus ganti posisi setiap harinya. Jadi gini, tek gitu, tek balik lagi, tek balik lagi. Dan setiap ganti posisi mereka harus bersihkan baju mereka. Bahkan yang terakhir dibuat kelompok-kelompok kecil. Ini pinter banget Khalid, ya. Tujuannya apa sih saat itu? Untuk mereka kaum ini apa namanya Romawi ini, bangsa Romawi ini pasukannya, supaya melihat kok kayaknya pasukannya gonta-ganti. Sampai akhirnya nggak cukup dengan itu, dibuatlah kecil-kecil 50 kan jadi banyak kan? Ya. Cuma datangnya bergiliran, muter. Yang nyerang pelan mundur, baru lagi datang. Padahal itu juga, ya. Sampai setiap ke belakang mereka harus membersihkan pakaian mereka, kalau bisa ganti, kalau bisa balik bajunya. Dan cuci wajah kalian, bersihkan darah kalian, buat kalian adalah pasukan yang baru datang. Oh, akhirnya dipraktekkan seperti itu. Tahu nggak? Mentalnya pasukan Romawi itu down. Ini pasukan nggak berhenti-berhentinya. Apalagi setelah dipecah 50-50 itu gini. Pokoknya 50 pertama maju, kita 3.000 orang takbir. Ya, yang maju 50, yang takbir 3.000. Allahu Akbar gitu, ya. Lagi perang nih. Sudah mulai memudar, muncullah 50 yang lainnya, 50 doang. Tapi kata Khalid takbir lagi yang kedua kali, yang takbir 3.000. Allahu Akbar gitu. Takbir, Allahu Akbar. Terus sampai 50 yang ke-6 kalau nggak salah. Jadi gitu, ya. Akhirnya pasukan Romawi down. Perang itu kayak sudah mereka tuh kayak megang senjata, nggak megang senjata. Nggak megang senjata. Kenapa kalau Khalid dibuat seperti ini? Karena Khalid itu bilang begini, ketika setelah baru ngambil apa bendera, itu kan perang. Belum dibuat strategi ini belum. Masih tetap perang. Kata Khalid begini, demi Allah, 9 pedangku sudah patah. Tinggal 1 pedang yang belum saya gunakan. Pedang dari Yaman. Bayangkan coba. Untuk perang Mu'tah, Khalid memakai 9 pedang. Dan 9-nya patah. Tinggal 1 pedang yang belum dia pakai. Dan kalau ini patah juga, Allahu a'lam bishawab. Maka Khalid langsung membuat strategi itu. Khalid 1 orang banding 100. Ya. Nah, ketika itu kita masuk lagi kepada mental kaum Romawi, bangsa Romawi. Nah, mereka geger. Seakan-akan mereka itu perang kayak gak perang. Melamun, bengong, kaget. Sampai akhirnya mereka mudah ditumpas. Dan akhirnya di saat itu kaum muslimin
ikut aba-aba dari Khalid. Sudah, kita mundur tapi pelan-pelan. Jadi maju muter itu seperti yang kita bayangkan. Terus kemudian sambil mundur menuju ke Madinah. Karena kalau kita mundur doang, mundur langsung mundur, mereka mengira kita kalah dan kita akan dikejar. Sedangkan jarak Mu'tah ke Madinah aja jauh. Bisa jadi di tengah jalan kita dihabisi. Tapi kalau dengan cara begitu, ya mundur teratur, itu seakan-akan kita nggak kalah, tetapi membuat permainan untuk mereka. Akhirnya benar mereka itu ya terjebak. Ketika mereka lihat pasukan kaum muslimin mundur, loh kok mundur nih? Padahal kan yang terbunuh banyaknya kita. Ya kita yang terbunuh banyak gitu. Kenapa mereka mundur gitu? Tar. Ini dari tadi pasukan nggak berhenti datangnya. Ya. Sudah, jangan dikejar. Yang kemarin nggak ada nih. Ya, nggak dikenali ini. Jangan-jangan yang kemarin perang itu sudah nunggu di belakang. Ini pasukan baru. Kita masuk ke sana ngejar mereka, nanti kita yang dihabisin. Udah dah, stop. Kita berhenti perang sampai sini. Nah itu hebatnya Khalid. Setelah tahu kaum Romawi, bangsa Romawi, pasukan Romawi tidak menyerang, lalu mundurlah ke Madinah. Singkat cerita saya mau tanya, kira-kira ya kaum muslimin bisa disebut menang atau kalah? Kalau dari sampai sini bisa disebut nggak menang nggak kalah, seri, ya kan? Ya kan? Ya. Tapi kita lihat, pertama dari sisi korban, ya kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin bangsa Romawi tadi berapa? 200.000, terbunuh lebih dari 20.000, terbunuh lebih dari 20.000 orang. Kaum muslimin berapa tadi startnya, berangkatnya 3.000 orang, terbunuh berapa? 12 orang. Pemimpinnya 3 tadi terbunuh. Berarti selain pemimpin berapa yang terbunuh? 9 orang. Luar biasa nggak? Pasukan musuh 20.000 lebih, ada yang mengatakan 30.000. Sedangkan kaum muslimin 12 biji. Ya, 12 orang, sedangkan yang 3 adalah pimpinan mereka. Itu berarti bisa disebut menang, ya. Makanya sejarah mencatat itu. Yang kedua, setelah adanya perang itu, ya tahu kan kita sini Madinah dipimpin oleh Rasulullah, di sini Mekah. Kaum Quraisy Mekah kayak apa namanya, ciut nyalinya. Aduh, gimana kita orang pasukan Romawi yang gede gitu. Romawi itu paling kuat di dunia dulu. Gak ada yang berani melawan pasukan Romawi. 3.000 orang lawan pasukan Romawi. Udah Mekah ciut sekali. Dan Persia jadi, waduh, ini gimana ya? Islam ini kuat sekali gitu. Ya. Jadi saat itu nama Islam udah levelnya tingkat internasional dunia. Yang dulu Islam gak dianggap, alah ini surat apa gitu. Ya, Muhammad itu siapa? Tapi setelah peristiwa itu, wah ngeri rek sama Islam. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga hebatnya itu. Daerah-daerah kecil di bawah Romawi dan Persia ketika mendengar kemenangan Islam itu, ya, Romawi bisa dipukul sampai mundur itu ya. Sedangkan kaum muslimin hanya berapa orang saja yang gugur. Yang ketiga, mereka pemimpinnya ke Madinah. Ngapain ke Madinah? Mereka masuk Islam. Menyatakan dirinya masuk Islam dan pulang kepada daerahnya, mengislamkan daerahnya. Masya Allah, itu sebelum Fathul Mekah. Jadi tatkala kaum musyrikin Quraisy ini sebagian ada yang iri, makanya ada perpecahan sedikit ya, ada penumpahan darah, kaum muslimin dibunuh di suatu daerah. Nah, Rasulullah juga marah lagi tuh, kok perjanjian katanya nggak ada perang selama 10 tahun, kok akhirnya ada pembunuhan nih, ada peperangan nih. Ya akhirnya pasrah. Maka di saat Fathul Mekah tidak terjadi peperangan. Kaum muslimin masuk aja, jalan aja. Malah mereka sibuk dengan menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah, sekitar 300 berhala sekitar Ka'bah yang dihancurkan. Dan mereka takut lah, ini kemarin yang lawan Romawi nih, kuat-kuat nih gitu ya. Nah disitulah karir daripada Khalid bin Walid sebagai panglima kaum muslimin. Dan uniknya di saat perang Rasulullah itu sambil bercerita kepada para sahabat. Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Nih, Zaid bin Sabit gugur, kasih tahu keluarganya. Nih, Ja'far bin Abi Thalib gugur, kasih tahu saudara apa keluarganya. Ya, nih Abdullah bin Rawahah gugur. Terus kalau tiga-tiganya gugur, bagaimana Rasulullah? Rasulullah mengatakan, saat ini bendera kaum muslimin dipegang oleh syaifun min syuyufillah,
yaitu pedang dari pedang-pedang Allah. Maka gelar daripada Khalid bin Walid adalah Saifullah, pedangnya Allah. Sejak itulah Khalid memimpin seluruh peperangan dan tidak pernah kalah satu kali pun ketika Khalid memimpin. Jadi kalau Khalid itu udah tahu ketika datang ke medan perang, udah tahu, oh ini ke sini. Oh kalau kita begini itu Khalid, kelebihannya Khalid. Ya, luar biasa itu. Nah, sehingga waktu itu kaum muslimin pulang disambut ya oleh Rasulullah dan kaum muslimin yang di Madinah. Gak lama setelah itu kaum musyrikin Quraisy cari gara-gara ya, melanggar perjanjian Hudaybiyah. Udah, Abu Sufyan, gimana nih? Kamu melanggar. Aduh, gimana ya? Abu Sufyan mintanya diulangi lagi, diperbarui perjanjiannya. Kata Rasul, enggak pakai. Ya, enggak pakai. Itu terbukti tatkala Abu Sufyan datang ke Madinah. Nyari Abu Bakar. Abu Bakar, mana? Enggak digubris, dicuekin. Datang ke Umar, oh mau dipenggal. Datang ke Utsman, enggak ketemu. Datang ke Ali, ente udah melanggar perjanjian masih berani ke sini. Nah, sejak itulah Abu Sufyan Islam. Ya sudah, bilang saja ke Mekah ya, masyarakat Mekah, barang siapa yang masuk ila daris Abu Sufyan bahwa amin. Ya, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka aman. Barang siapa yang masuk ke Baitullah bahwa amin. Barang siapa yang mengunci pintu rumahnya tidak keluar dari rumahnya bahwa amin, maka aman. Sampaikan sana ke masyarakat. Langsung lari ke Mekah. Saya sudah Islam. Coba sekarang ikuti perintahku. Masuk ke rumahku atau masuk rumah kalian dikunci pintunya. Atau mau berlindung di Ka'bah silahkan. Pokoknya jangan keluar. Nanti pasukan Muhammad mau ke sini. Nah, ketika sudah ke Mekah, Masya Allah ya, tanpa ada peperangan yang berarti. Udah jalan aja. Nah, berarti Abu Sufyan masuk Islam sebelum Fathul Mekah. Beberapa hari sebelum Fathul Mekah. Jadi pas mau diserang Mekah baru ya udah saya Islam lah gitu ya. Beberapa hari sebelum Fathul Mekah. Begitupun dengan istrinya Hindun ya, juga masuk Islam. Nah, kemudian habis Ramadan itu kan waktu Ramadan. Nah, Syawal ada perang lagi. Nah, saya nggak akan cerita perang ini, yaitu perang Hunain. Yang saya mau ngasih tahu adalah perang Hunain, kaum muslimin jumlahnya banyak. Bayangkan saja coba. Terakhir tadi bisa mengumpulkan berapa? 3.000. Perang Hunain kaum muslimin bisa mengumpulkan 12.000. 2.000 dari Mekah, yang 1.000 dari Madinah. Masya Allah. Perang Hunain ya terjadi di 8 Hijriah juga, tapi bulannya Syawal. Tetapi perang Hunain ini ada pelajaran yang nggak usah perangnya, ada pelajaran yang hebat, yaitu di saat kaum muslimin dapat pasukan yang banyak, di situ ada salah seseorang pasukan itu bermaksiat sama Allah. Apa maksiatnya? Mereka ujub, mereka berbangga diri. Biasanya kita sedikit, tumben dan pertama kali, dan dalam sejarah baru ini kita terkumpul 12.000 orang. Ada Khalid, terus kemudian juga kita dengan banyaknya pasukan, kita nggak akan kalah. Akhirnya, idh a'jabatkum asratukum walam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Karena kamu takjub, ujub dengan jumlahmu yang besar, maka disitulah Allah kalahkan kau. Kaum muslimin kalah lagi, sempat kalah sampai kocar-kacir. Summa wallaitum mudbirin, lari ke belakang. Yang tersisa di situ tuh perang Hunain hanya Rasul dan beberapa para sahabat. Akhirnya terpaksa mundur dulu sebentar. Disitulah Allah fa'anzalallahu sakinatahu wa ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah berikan sakinah, ketenangan, keteguhan iman, tauhid yang diluruskan lagi. Jangan sampai sombong, jangan sampai ujub. Baru Allah menangkan pasukan muslimin di perang Hunain. Nah, kenapa kok terjadi perang Hunain? Karena beberapa ya kabilah-kabilah di sekitar Mekah itu nggak mau atau nggak terima Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Kan Mekah udah jadi kaum muslimin nih ya, sudah bebas ya. Nah, makanya ketika itu Rasul disuruh tinggal ke Mekah. Sudah ya Rasulullah, engkau kan orang sini ya, engkau kan lahir di Mekah, orang Mekah enggak, ya udah tinggal di sini aja kata Rasulullah. Nah, Madinah sampai wafat saya di Madinah. Bukan Rasulullah nggak cinta Mekah, cinta, tapi lebih cinta Madinah ya, lebih cinta, kecintanya lebih cinta
di Madinah. Ya, itulah ya, sampai akhirnya kabilah-kabilah yang gak setuju Mekah dikuasai kaum muslimin, mereka membuat peperangan Hunain tadi itu, ya, di lembah Hunain, dan mereka kaum muslimin bisa mengatasi itu, ya, dan disitulah dampak perubahan yang besar dari kaum muslimin. Berawal dari mana? Perang Mu'tah, yang sepertinya mustahil, ya, orang Islam nggak dikenal ya waktu itu, ya, Rasulullah nggak dikenal waktu itu, bahkan ngirim suratnya disobek, ada yang disimpan, ada yang diremehkan, ada yang ketawakan. Apa kaum muslimin? Muslimin apa itu muslimin? Tahu, ya, benderanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, benderanya itu panji Rasulullah, ya, tauhid, ya. Persia kan macam-macam gambarnya, ya, ya. Romawi demikian juga, Romawi lengkap. Akhirnya apa? Ternyata Romawi dibuat bingung, ini kok kita bisa kayak gini sih, gitu ya. Akhirnya apa? Mereka survei lah ke Madinah, dan nyampe ke Madinah ada beberapa utusan survei, kaget bukan main, kaget bukan main. Kenapa? Ini Nabi kalian ini Muhammad ini duduk di bawah, gitu ya, di bawah pelepah kurma itu kan. Kalau dulu kan atapnya Masjid Nabawi itu pelepah kurma itu, ya, digini jadikan atap. Gak punya singgasana, gak punya istana, mampu memukul mundur pasukan kami, masya Allah, ya. Mereka terheran-heran, kuat dari mana? Tapi mereka ini kuat sekali, gitu ya. Nah, inilah dari sejak itu Islam, nama Islam itu mulai ditakuti oleh imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Mereka takut sama Islam, dan mulai banyak yang bergabung dengan Islam, sampai nanti zamannya Umar ibnu Khattab, wah, itu terbebaskan tuh sampai ke utara-utara, sampai daerah Mesir. Nanti ada Amr bin As, ya, Amr bin As itu masuk Islamnya bareng kayak Khalid, agak telat, ya, agak telat. Khalid agak telat masuk Islam, habis itu dapat memenangkan Islam. Amr juga telat masuk Islam, akhirnya bisa menduduki Mesir, dan ahli diploma, ya, dia orang yang diplomat, ya, hubungan antar luar negeri, dan menjadi gubernur Mesir. Amr bin As.